Amerika Serikat kembali menunjukkan inkonsistensinya usai mengumumkan akan mengerahkan sistem anti-rudal canggih dan ratusan pasukan ke Israel. Rencana pengerahan sistem anti-rudal dan tentara itu diumumkan pada Minggu 13 Oktober 2024. Di hari yang sama, Amerika Serikat juga menekan Israel untuk memperbaiki situasi keamanan di Gaza. Hal ini dinilai sebagai sebuah inkonsistensi yang ditunjukkan secara terang-terangan oleh Amerika Serikat. Adapun pengerahan anti-rudal dan pasukan itu dilakukan di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dengan Iran dan Hizbullah. Lantas, apa saja inkonsistensi yang dilakukan Amerika Serikat di tengah memanasnya perang di Timur Tengah? Pada Selasa 14 Oktober 2024, tersebar surat pribadi yang dikirimkan oleh dua pejabat Amerika Serikat, yaitu Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Surat itu ditujukan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Isinya adalah tekanan sekaligus permintaan Amerika Serikat kepada Israel untuk mengembalikan situasi kemanusiaan di Gaza. Amerika Serikat menagih tindakan nyata dari Israel yang harus dilakukan dalam 30 hari ke depan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, pada Selasa 15 Oktober 2024. Ultimately, what we want to see here is results. This isn't about making a rhetorical statement. It's not about making any kind of threats. It's about seeing the situation reversed. And so that the civilians in Gaza who are not getting adequate access to food and medicine and other humanitarian goods today actually see, as a result of our efforts, a change in their daily lives. And that's what we're focused on achieving, and that's what we are trying to achieve through. Tak hanya Miller, Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh juga menyatakan bahwa Amerika Serikat menekan Israel untuk menggunakan upaya diplomasi dalam menyelesaikan masalah. The Secretary also reinforced the importance of Israel taking all necessary measures to ensure the safety and security of UN peacekeeping forces and Lebanese armed forces, and the need to pivot from military operations in Lebanon to a diplomatic pathway to provide security for civilians on both sides of the border. Secretary Austin again raised concern for the dire humanitarian situation in Gaza and stressed that steps must be taken soon to address it. Penasihat senior di International Crisis Group, Brian Finucane, mengungkapkan surat itu mungkin bisa jadi indikasi adanya peningkatan kekhawatiran dari Amerika Serikat. Finucane menduga mungkin saja buruknya situasi di Gaza akhirnya mengubah pendekatan Amerika Serikat terhadap Israel dan memutuskan untuk menerapkan hukum. Padahal menurut Finucane, sudah seharusnya sejak lama Amerika Serikat menegakkan hukum tanpa harus menunggu situasi memburuk. Sejumlah pihak pun menduga tekanan yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel ada hubungannya dengan pemilihan presiden pada November 2024 mendatang. Mungkin saja kubu Joe Biden saat ini tengah berupaya mencuri hati para calon pemilih yang menentang dukungan terhadap Israel. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Annel Shelin. Di saat yang sama, ketika pejabat Amerika Serikat menekan Israel untuk mengembalikan situasi kemanusiaan di Gaza, negara itu juga mengumumkan pengiriman bantuan anti-rudal dan 100 tentara. Adapun sistem anti-rudal yang dimaksud adalah Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Sebuah sistem pertahanan rudal canggih yang memiliki kombinasi radar dan pencegat. THAAD berfungsi untuk mencegat rudal balistik jarak pendek dan menengah. Sabrina Singh menyatakan pengiriman THAAD itu bertujuan untuk mencegah serangan lanjutan yang telah diluncurkan Iran pada 1 Oktober 2024 yang lalu. Singh juga menyampaikan bahwa pengiriman sistem anti-rudal itu sekaligus bentuk pembelaan diri Amerika Serikat dan Israel. Each of his calls, the Secretary reiterated the United States' commitment to Israel's security. And that's why, over the weekend, Secretary Austin authorized the deployment of a Terminal High Altitude Area Defense, or THAAD battery, and associated U.S. military personnel to help bolster Israel's air defenses following Iran's attacks against Israel on April 13th and again on October 1st.
Yesterday, an advanced team of military personnel and initial components necessary to operate the THAAD battery arrived in Israel. And over the coming days, additional personnel and THAAD battery components will continue to arrive and will bring the THAAD to fully operational capable in the near future. Earlier this year, a THAAD was deployed to the Middle East following last year's October 7th attacks to defend American troops and interests in the region. In addition, the United States has previously deployed a THAAD battery to Israel in 2019 for training and an integrated air defense exercise. Alasan Amerika Serikat mengirim sistem anti-rudal ke Israel adalah bentuk pertahanan diri Washington dari ancaman serangan Iran. Shilin kemudian mempertanyakan apa hubungan serangan Iran ke Israel dengan keamanan Amerika Serikat. Menurut Direktur Asosiasi Kebijakan Center for Constitutional Rights, Brett Parker, pengerahan sistem anti-rudal dan tentara itu justru semakin mendorong eskalasi konflik. Tak hanya mendorong eskalasi konflik, pengerahan THAAD dan pasukan juga menunjukkan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam peperangan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Tantangan Hukum di Sekolah Hukum Yale, Ona Hathaway. Pengerahan sistem anti-rudal dan pasukan Amerika Serikat itu juga dianggap cacat hukum lantaran belum ada persetujuan Kongres di dalamnya. Dualisme Amerika Serikat dalam perang di Timur Tengah semakin jelas usai negara itu mengumumkan rencana pengiriman bantuan militer ke Israel. Padahal di saat yang sama, Amerika Serikat turut menekan Israel untuk mengembalikan situasi kemanusiaan di Gaza. Tekanan Amerika Serikat ke Israel dinilai hanya drama politik yang dilakukan kubu Biden jelang pemilihan presiden pada November 2024 mendatang. Lantas, kemana arah eskalasi konflik di Timur Tengah ini akan bergerak dan akan sejauh apa keterlibatan Amerika Serikat? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.